Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kita akan belajar membuat desain animasi pop-up ya menggunakan Adobe After Effects. Nah, cara pertama nanti Miss Fitra sudah akan kasih linknya di G Drive ya untuk memudahkan dan mempercepat kinerja kita di kelas. Dan hal yang pertama yang kalian lakukan ya adalah klik seperti biasa ya New Composition ya karena kita akan membuat dari layer gitu ya. Nah, ini untuk durasinya, apa namanya, kita kliknya 5 aja ya, 5 detik. Nah, kemudian klik aja oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita, bisa langsung aja import ya file. Ini untuk ukuran, size-nya kalian ignore aja ya, maksudnya nanti sesuai aja dengan yang, kali ada di laptop kalian ya. Oke, kemudian, untuk selanjutnya, ini sudah ada file mentahan ya yang Miss Fitria sudah grouping, kemudian kita klik aja langsung open. Nah ini composition, layer size, oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, seperti biasa, kita drag ke sini, kemudian kita bisa klik 2 kali. Nah ya, oke. Nah, kalau sudah kita klik 2 kali, caps lock, oke. Nah, kalau kita sudah seperti ini sudah ada layer banyak ya, layer sendiri-sendiri gitu. Dan sekarang kita akan mencoba, membuat gerakannya satu persatu. Nah, tentunya memang karena durasi videonya bisa lama, jadi Miss Fitri akan mempercepat aja ya. Jadi kita mulai dari, apa namanya, pohon dulu nih, ya yang paling jelas. Nah, di sini kan sudah ada, kalau kita klik pohon, pohon sebelah kanan. Nah, maka kita langsung aja klik, yang pertama adalah kita mainin scale-nya, ya. Nah, tapi dalam setiap langkah jangan lupa anchor point-nya dipindahin dulu ke sini. Nah, ya supaya dia nanti munculnya benar-benar dari bawah ke atas. Oke, seperti biasa kita klik S ya. Nah, untuk kali ini Miss Fitria sudah menyiapkan efek ya yang lebih cepat ya, itu namanya Easy Ease ya. Dan, untuk efek ini sebenarnya ini, preset ya. Jadi memang, Miss Fitria download dan kemudian install gitu. Nanti Miss akan ajarkan cara install-nya ya. Oke, kemudian ini Easy Ease ya, kita langsung aja kita drag ke si pohon ini. Nah, gitu ya. Nah, ini dia udah mau keluar efeknya. Nah, kayak gitu ya. Jadi dari dari nggak ada, gede, terus dia kecil lagi sedikit. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa klik ada lagi supaya lebih hidup lagi ya, kita klik, position, ya, klik P. Nah, ya kemudian kita akan mainin wiggle. Wiggle itu jadi, nanti akan agak ada getaran gitu ya. Nah, langsung aja ini kamu klik di sini Alt ya, di keyboard Alt, kemudian kita klik pada stopwatch-nya di sini. Nah, ya kemudian kita klik WI, nah wiggle tuh udah ada ya. Oke, enter, kemudian kita klik ada amplitude-nya, itu sekitar 2 ya. Nah, kemudian frekuensinya kita masukin aja ke 5. Jadi kalau amplitude itu yang 2 itu lebih ke arah gerakan, atas bawah. Tapi kalau 5 itu dia akan shakingnya ke kanan kirinya nanti, lebih luas gitu. Tapi di sini kan Miss Fitria nggak mau terlalu banyak banget ya. Jadi memang ya udah kita 2,5 udah cukup. Nah, entar goyangannya akan jadi seperti ini. Nah, tuh ya dia gerak-gerak sendiri. Terus gimana Miss kalau seandainya kita tambahin nih jadi 50? Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuma nanti gerakannya akan terlalu apa namanya? Nah, tuh ya terlalu jauh-jauh dia. Nah, karena frekuensinya kan nanti semakin jauh. Begitu pula kalau seandainya angka 2 ini Miss ganti jadi 50 gitu ya. Nah, tuh, ya jadi getar-getar kayak gini. Nah ya, jadi mungkin bisa cukup jadi inspirasi kalian lah ya kalau kalian mau bikin teks animasi dan sebagainya ya. Oke, jadi balik lagi 2,5 saja ya. Oke, selesai. Nah ya, oke selanjutnya kamu bisa lakukan cara yang sama pada pohon kedua dan ketiga. Cara cukup mudah ya, cuman satu ya, kalau untuk position wiggle itu tidak bisa di copy paste. Jadi kita harus kalau mau copy paste cukup yang scale-nya aja. Ctrl C, kemudian kita klik pohon 2, jangan lupa anchor-nya dimainin, turunin, kemudian Ctrl V. Nah, ini baru bisa. Nah, supaya munculnya nggak barengan, yaitu bisa nanti di apa namanya dimajuin aja ya.
Jadi kamu blok seperti ini, terus kamu maju. Nah, jadi tetap yang muncul si pohon ke pertama. Kemudian kita klik pohon ketiga, seperti biasa anchor point turun ya. Kemudian setelah itu seperti biasa pohon 3 S, kemudian Ctrl V. Nah, di sini ya, ini jangan terlalu jauh. Sini deh kira-kira. Nah, gitu. Pohon 1, pohon 2, pohon 3. Nah, gitu ya. Jadi untuk apa namanya? Nah, kalau kalian mau nih, kalian lihat pohon 2. Pohon 2. Oh, ini Miss Fitria lupa kasih nama ya. Kasih aja pohon 2 supaya nggak bingung. Oke. Nah, ya di pohon 2 kita lihat scale-nya ada di mana. Nah, kalau mau pohon 3 itu belakangan, maka kalian akan taruh dia di sini. Gitu ya. Nah, jadi berurutan nih. 1, 2, 3. Nah, terus gimana Miss kalau untuk wiggle-nya sama? Ya, untuk wiggle-nya tadi Miss Fitria bilang wiggle tuh tidak bisa di-copy. Jadi kalian harus position, alt, ya. Ini biar kelihatan ya. Alt, kemudian position, wiggle, kemudian 2,5. Nah, ya sekarang kita lihat sudah goyang nggak nih pohon 2-nya. Tuh, ya sama ya pohon 2 dan kita lakukan cara yang sama di pohon 3, kemudian kita klik P, out, ya, kemudian wiggle 2,5. Ya, jadi kalau di After Effects itu di expression itu pakai script ya, jadi dia bisa apa kita code seperti coding gitu mirip ya. Oke, nah ini supaya mempercepat ya untuk semua rumputnya ya kalian bisa lakukan cara yang sama. Nah cara yang samanya ya ini satu aja Miss Fitri ajarin. Kita klik S. Nah ya, kemudian kamu juga bisa klik apa jangan lupa anchor-nya turun dulu di sini. Kemudian kamu bisa pakai si is and with. Nah ya kayak gitu. Tuh ya. Nah, dan kalian juga sama, yang Miss Fitria bilang, lakukan pada rumput-rumput yang lain. Ctrl C, Ctrl V, kemudian kalau mau position wiggle, lakukan dengan manual. Ya, nah kemudian kita ke gedung. Gedung pun sama, ya. Di gedung hijau yang sebelah kiri, kita klik S, ya. Kemudian kamu bisa masukkan efek easy with, ease and with, dan jangan lupa tadi, anchor point-nya ya. Anchor point ini turun dulu, jangan lupa di sini. Tuh ya, anchor point ini turun. Dan setelah itu, ya kalian bisa langsung masukin efek, ya. Dan udah tinggal digerakin aja. Nah, tuh ya, keluar dia ya. Nah, kalau mau lebih cepat ya, kalian bisa tinggal mundurin aja gini ya. Jadi dia nanti keluarnya lebih cepat, gitu. Tuh, oke. Nah, ya. Nah, kemudian untuk ya selanjutnya sama di bagian sini dan semuanya ya kalian lakukan scale ya, yaitu menggunakan is and with ya. Dan selanjutnya kita tinggal pindah ke matahari. Nah, untuk matahari ini ada coding tersendiri ya. Maka di situ akan coba langsung ke mataharinya aja. Oke, matahari. Nah, ini ya matahari kita namain dulu. Nah, mataharinya, karena ini posisinya dia udah di dalam, maka kita keluarin dulu. Nah ya, tapi jangan klik stopwatch. Oke, jadi kita manualin dulu, kita keluarin. Nah kalau udah keluar, posisi di luar layar, kemudian kita klik position, stopwatch-nya kita klik, baru kita gerakin dia ke dalam, pelan-pelan. Ya. Mungkin 500 deh. Nah, ya 500. Nah, jadi sorry. Jadi di sini, nah di sini ya, di detik kedua deh, kita klik 500. Nah, dia udah ke dalam. Nah, yang seperti yang kemarin kita lakukan, ini garis ini bisa kita buat melengkung ya, dengan cara kita klik aja di sini, kemudian naikin. Nah, jadi nanti ada gerakannya si matahari ini nggak langsung lurus aja gitu. Nah, dari atas ke bawah. Nah, Miss, sekarang kita mau bikin apa namanya si mataharinya itu muter gitu ya, apa namanya jarumnya ini muter. Nah, di sini kita kembali menggunakan expression ya, yaitu ya kita akan klik di sini apa namanya R rotasi ya R,
kemudian kita klik out. Nah, sekarang kita klik time. Nah, jadi di sini seperti matematika ya, perkalian aja kan kalau jarum kan detik itu kan muter 60 kali gitu ya dalam 1 menit gitu. Nah, maka kita akan klik ya multiple kali di sini kali 60. Nah, sekarang kita mulai dari awal. Nah, tuh ya, jadi dia akan muter ya sebanyak 60 kali kurang lebih. Nah, seperti itu. Nah, muter ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, maka tadi kita kembali lagi ke positionnya. Nah, maka dia terus muter. Nah, dia muter terus ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk selanjutnya ya kalian tinggal gerakin si awan ya. Awan juga sama ya. Untuk awan ya, kita keluarin manual dulu, klik P ya. Kemudian kamu bisa keluarin dulu manual ya. Kemudian position masuk, kemudian kita masuk ke dalam. Nah, sama ya, ini kita bisa mainin supaya awannya agak-agak naik sedikit gitu ya. Jangan lupa di easy ease. Oke. Nah, tapi kalau untuk awan sih kayaknya nggak perlu kalian bikin muter ya. Paling kalian geser aja nih, geser sedikit dia agak, jadi dia agak jalan ke dalam gitu. Nah, ya. Jadi udah maju dari sana mundur terus maju mundur lagi. Gitu. Ya, supaya jarak lebih jauh ini bisa kalian atur. Jadi dia nggak terlalu buru-buru banget. Nah, ya sama seperti tadi matahari ya. Kalau tadi Miss bikinnya terlalu cepat ya kita bisa apa namanya majuin dari sini, mundurin. Jadi dia nggak terlalu buru-buru. Nah, kayak gitu ya, lebih pelan ya, lebih smooth, enak ya. Oke. Nah, kemudian apa namanya lakukan hal yang sama pada awan ya, awan-awan yang lain gitu ya. Nah, ini juga sama matahari sama ya. Kalau kalian mau matahari di sini, kemudian mau kalian balikin lagi nih ke atas ya tinggal posisinya diatur aja lagi. Gitu. Oh. Nah, dia mau naik gitu ya. Nah, itu juga bisa sih. Jadi nggak usah dibikin terlalu buru-buru, jadi dia agak dijauhin aja jaraknya. Nah, nanti gerakan mataharinya akan menjadi seperti ini. Oh ya. Dan ini nanti dia kelup dari awal lagi. Oke, dari awal lagi. Gitu ya. Oke. Nah, kira-kira itu ya yang Miss Fitria bisa apa namanya infokan hari ini. Miss Fitria percepat aja ya, dan hasilnya bisa kalian lihat di video yang Miss Fitria kirimkan melalui WhatsApp ya. Oke, kita langsung aja ke hasil akhirnya ya. Oke, dan inilah hasilnya ya yang Miss Fitria sudah buat. Nah, ya nanti paling kalian tinggal tambahkan aja audio gitu ya. Nanti audionya sudah ada, kalian bisa tinggal masukin aja gitu ya. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya. Kalau gitu, terima kasih sudah klik dan nonton video ini. Terima kasih dan Miss Fitri akhiri dulu kelas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.